warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, urutan ke-11, akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu komunikasi data dengan ponsel. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syadi Sulaiman Izi. Nama saya Velia Priliani. Saya Nizare Panzareska. Selanjutnya, jaringan komunikasi pada ponsel yang akan dijelaskan oleh saya. Jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan kirim pesan atau SMS, panggilan suara, maupun transfer dokumen, di dalamnya ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS atau Base Transceiver Station melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth kabel, data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA atau Code Division Multiple Access atau GSM, Global System for Mobile. Namun, karena makin berkembangnya teknologi internet saat ini, komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, GPRS atau General Packet Radio Service merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. Dengan kecepatan ini, biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Yang kedua ada Edge atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kbps. Dan yang ketiga ada 3G, merupakan jaringan internet atau GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps sampai 2 mbps. Contoh selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. D. Generasi berikutnya ialah HSPA atau High Speed Packet Access yang dikenal dengan nama 3.5G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 mbps. Adapun HSDPA High Speed Downlink Packet Access atau dikenal dengan nama Edge, pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 mbps. Selanjutnya yaitu 4G atau LTE atau Long Term Evolution merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 mbps. Saat ini hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LTE. Selanjutnya ada ilustrasi cara kerja komunikasi data dengan ponsel, yaitu ketika HP pertama mengirim pesan SMS, pesan dikirim ke MSC melalui BTS dan BSC. Lalu MSC meneruskan lagi ke SMSC untuk disimpan. Nah, SMSC sendiri mengecek lewat HLR atau Home Location Register untuk mengetahui apakah ponsel tersebut sedang aktif dan di manakah letak ponsel yang dituju. Jika ponsel tersebut sedang tidak aktif, pesan tetap disimpan di SMSC sampai MSC memberitahukan bahwa ponsel tersebut sudah aktif. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh saya. Sebenarnya, di dalam kebanyakan ponsel dan model GSM atau CDMA, terdapat suatu komponen wireless, modem atau engine yang dapat diperintah antara lain untuk mengirim suatu pesan SMS dengan protokol tertentu. Standar perintah tersebut dikenal sebagai add command, sedangkan protokolnya disebut PDU, Protocol Data Unit. Melalui add command dan PDU inilah kita dapat membuat komputer atau microcontroller mengirim atau menerima SMS secara otomatis berdasarkan program yang kita buat. Selanjutnya, komunikasi data dengan ponsel. Ponsel atau handphone atau HP merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi kalian untuk saling melakukan komunikasi data antara satu ponsel dan ponsel lainnya
Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, yaitu di antara lain koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. Yang pertama, ada koneksi dengan kabel. Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan kabel data atau data kabel. Penggunaannya lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dan perangkat komputer atau perangkat lainnya yang memiliki jalur USB. Karena menggunakan kabel, jangkauan koneksi ini sangat terbatas sesuai dengan panjang kabel data yang kalian miliki. Selanjutnya ada koneksi dengan Bluetooth. Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2.45. Bluetooth memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya bisa terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1 meter. Selanjutnya, koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi data dengan jaringan tanpa kabel menggunakan teknologi Wi-Fi merupakan jenis koneksi yang banyak digemari. Alasan utamanya ialah karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. Kapasitas bandwidth maksimum sangat bergantung pada jarak dan data rate dari perangkat access point. Kekurangannya ialah jangkauannya yang tidak jauh, maksimum 100 meter, tetapi dengan bandwidth yang minimum, yaitu dengan data rate 1 Mbps. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.